Pernyataan tokoh oposisi soal pergantian Kapolri salah kata. Naga-naga itu istilah yang disampaikan atau terlontar dari Pak Presiden. Iya, bahkan disebut namanya naga itu ya. Ada naga bonar nggak? Ya ada. Kalau dia jenderal-jenderal itu, entah polisi, entah tentara sekalipun, kalau tidak mundur saya tangkap. Rakyat memang pengen kepolisian itu di bawah kementerian, nggak ada masalah. Dia bilang kita tinggal cari kementerian apa yang pantas. Kalaupun tidak ada, dia bilang ya kita bentuk kementerian baru. Halo pemirsa, malam ini saya melakukan kudeta terhadap saudara saya, sahabat saya Abraham Silaman di Nusantara TV. Iya, mantap kali orang itu. Tepuk tangan dulu dong. Ini saya pikir tadi Jenderal. Iya. Ini acara saya akan diambil oleh Pak Abraham Samad. Di kudeta. Kudeta istilahnya. Openingnya makin pede setelah pulang dari Kartanegara. Wah, kita alumni Kartanegara. Ya, ini luar biasa ya. Saya bertemu dengan dua figur yang baru bertemu di Kartanegara dengan Presiden di kediaman pribadi Presiden. Kabar Eskrim Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan Suslondo Aji, dan Ketua KPK 2011-2015 yang suka saya panggil abang saya, Bang Abraham Samad. Apa kabar Bang Abraham, sehat? Alhamdulillah sehat, bukan Abraham Silaban kan? Suka salah loh. Iya. Tertukar ya? Asal jangan gajinya aja ketukar. Ya kan sekarang podcastnya udah makin bagus. Jelas dong. Tapi bicara soal dipanggil Presiden, saya bisa saja menduga Presiden ternyata suka nonton podcast katanya, suka dengar-dengar kritik dan sebagainya. Nah, bisa jadi alasannya untuk memanggil dua figur ini adalah karena dua figur ini punya siniar, punya podcast masing-masing. Abraham sama Speak Up, betul? Dan juga Pak Suslondo Aji. Iya. Dan untung nggak salah panggilnya. Di sini Abraham. Nah, saya tadi udah sempet cek, katanya ada Abraham yang dipanggil ke Kartanegara. Saya cek telepon saya, wah nggak bunyi-bunyi. Oh ternyata Pak Abraham sama. Nah, gimana dong? Cerita dong. Ini kita mau angkat satu hal yang mungkin belum terungkap di publik. Karena kita terus terang begitu penasaran apa yang dipercakapkan di sana. Karena kita tak lihat fotonya, kita tak lihat videonya, tak ada konferensi persnya. Yang kita dengar ya Pak Abraham Samad dan Pak Suslondo Aji aja yang diwawancara. Oke, sebenarnya pertemuannya pertama itu direncanakan di Hambalang ya Pak Susno ya. Hambalang. Jadi Di kontaknya hari apa? dikontaknya 2 hari sebelumnya kalau saya, nggak tahu kalau Pak Susno. Kalau 2 hari saya- sebelumnya berarti tanggal 28. 28. Hari Rabu. Iya. 28 Januari ya. Ya udah dikasih tahu bahwa Oke, yang kontak kalau saya dikontak sama Pak Menhan. Pak Safri Samsudin. Ya, jadi saya bertanya, Pak Menteri saya dipanggil dalam kapasitas apa? Beliau bilang Ketua KPK. Kan Ketua KPK Bang ya. Makanya saya tanya, Ketua KPK yang mana? Saya tanya gitu karena banyak dia bilang enggak. Pak Presiden langsung mention nama Abraham Samad. Jadi ya oke, saya bilang kalau memang begitu saya akan datang dan saya akan berbicara dalam konteks pemberantasan korupsi dan bagaimana menaikkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Tunggu. Ujuk-ujuk tiba-tiba Iya. dikontak oleh Pak Safri begitu saja. Sebelumnya saya buka aja ya. Sebelumnya saya pernah diminta Pak Safri buat roadmap pemberantasan korupsi. Oke. Waktu itu saya sebelum masih awal-awal terpilihnya Pak Prabowo, masih awal pemerintahan barunya ya. Tapi pada saat itu saya kebetulan mau ke Melbourne, jadi saya bilang sama Pak Safri, bisa nggak nanti saya buat setelah saya pulang dari Melbourne. Sebenarnya awalnya begitu, jadi setelah saya pulang dari Melbourne, saya buatlah roadmap pemberantasan korupsi, saya sampaikan ke Pak Safri untuk disampaikan ke Pak Prabowo. Mungkin itulah yang mau ditindaklanjuti untuk saya ya. Mungkin ada beberapa yang dia ingin tanyakan di roadmap pemberantasan korupsi Oke. itu. Nah, kalau Pak Jenderal, Pak Suslo dikontaknya 2 hari sebelumnya juga. 2 hari sebelumnya baru informasi ya, tapi di kontak hari H kepastiannya itu Jumat pagi. Terkaget-kaget saya juga nggak tahu, kok petani kok dikontak ada apa. Mau Jumatan diberitahu jam 16.30 Ya. di Hambalang. Di hari H, di D-nya ya. Iya. Oke. Lalu berangkatlah ke Hambalang.
sholat Jumat di masjid yang besar itu di bundaran Taskia. Taskia. Setelah sholat Jumat, supir saya bilang, Pak Abraham sudah hadir katanya, sudah Jumatan di sini. Lah, siapa lagi dalam pikir saya di undang-undang? Oke. Yang kontak waktu itu, Jenderal? Orang dalam lah. Ordal. Ordal. Tidak bisa dibuka di sini. Ordal. Tapi bukan nama yang disebutkan tadi oleh Pak Abraham Samad. Saya rahasia pokoknya. Oke, rahasia, rahasia. Tapi yang jelas ordal. Oke, tapi saya nggak mau banyak rahasia di meja ini, Oh Pak iya, tidak. Susno. Karena kita ingin tahu betul apa yang dibicarakan oleh Pak Iya. Presiden di sana. Saya terus terang, saya pernah wawancara Pak Presiden. Waktu itu beliau menjadi Menteri Pertahanan di tahun 2022, Iya. November. Dan beliau bicara mengenai bagaimana seorang pemimpin itu harus menerima kritik, harus mendengarkan kritik. Iya. Beliau itu berkaca dari William Seaford saat Abraham Lincoln terpilih menjadi seorang presiden, justru Seaford diangkat menjadi Secretary of State. Dan beliau bercerita itu kepada saya. Saya melihat beliau benar-benar mengejawantahkan itu dalam kepemimpinannya. Dia memanggil figur-figur yang dianggap banyak memberikan pandangan kritis terhadap pembangunan ini dan didengarkan begitu, betul ya? 5 jam. Saya kira manggil menteri pun nggak sampai 5 jam. 5 jam hanya ngadapi kita-kita. Wah, Dan dalam lupa, hal itu. dan lupa makan. 5 jam kita nggak istirahat makan, nggak istirahat apa-apa, hanya ngobrol gitu. Pertama dia membangkitkan adalah jiwa kebangsaan patriotisme kita. Kedua, dia memaparkan tentang kekayaan Indonesia. Ketiga, yang kita mau nanya, akhirnya nggak nanya lagi. Isu-isu tentang beliau dia buka sendiri. Nah, isu-isu tentang misalnya korupsi dikejar sampai ke Antartika, sampai beliau katakan sekarang bukan ke Antartika, ke semua arah. Apalagi setelah beliau pancing tentang indeks pemberantasan korupsi Indonesia. Oke. Wah, dia sendiri yang memaparkan. Bukan hanya itu, lebih besar korupsi dari itu. Tapi Sampai ke desa. riset itu disampaikan tidak? Bahwa ketika duduk di Rumah Kartanegara di kediaman pribadi Pak Presiden, disampaikan kepada Pak Susno, kenapa Pak Susno yang harus duduk di sini? Kenapa Pak Abraham Samad yang diundang di sana? Gitu. Enggak ada. Enggak. Enggak ya? Beliau Tapi langsung to the point saja. To the Bagaimana bicara kritis mengenai pembangunan Iya. Indonesia. Masing-masing berbicara dalam konteks bidang yang pernah digeluti. Iya. Saya berbicara dalam konteks pemberantasan korupsi Dan penegakan serta hukum. sumber daya alam dan penegakan hukum. Pak Susno berbicara tentang reformasi kepolisian. Oke. Gitu. Oke, dan itu mengalir begitu aja. Mengalir begitu saja. 5 jam. Itu mengalir sampai dingin. Mengalir begitu saja dan kita bisa menyalah hubungan beliau. Iya. Dan hebatnya beliau tadi kan dia menghargai itu kan tidak menganggap bahwa yang ini lebih penting dari yang ini. Tidak memberikan alasan kenapa kita dipanggil. Tapi yang jelas pembukaannya saya ini presiden sibuk tapi sempat mengamati medsos. Nah, hati-hati medsosnya. Berarti beliau mengawasi medsos. Jadi benar dong dugaan saya. Iya. Berarti siniarnya atau podcastnya Pak Abraham Samad bisa jadi loh didengarkan oleh Presiden. Bukan bisa jadi, iya. Oh, besar kemungkinan. Ya karena Apalagi kemudian ada pandangan-pandangan dari podcaster lain ada ya. Iya. Siapa? Ada Hersu ya kayaknya. Mas Heru Subeno. Iya kayaknya ada ya. Ada Arif. Iya. Ada di sana juga? Iya. Ada. Jadi dia podcast itu jadi santapan dia tiap hari dia lihat. Oke, apakah dia menyaksikan program Abraham? Oh jelas. Di Nusantara TV. Jelas. Pak Presiden kami kasih kritik yang konstruktif loh. Harapannya pun demikian ya, supaya kemudian bisa memberikan narasi, bisa memberikan insentif opini, entah itu masukan-masukan yang berarti lah untuk pembangunan negeri. Tapi lepas dari itu Pak Susno, Pak Abraham, saya ingin tahu deh, siapa sih yang benar-benar hadir di situ? Ada Pak Abraham, Ya, Ketua ada KPK 2011-2015, Pak Menteri- Susno Kabar Eskrim 2008-2009, Ya. Pak Saididu, Pak Saididu, Menteri mantan ses BUMN. Iya. Assessment ya. Prof Siti Suhro. Prof Wiwi. Iya, Prof Prof Siti. Wiwi, oke. Kemudian Menlu Ada Menlu di sana ya? ada. Ada. Menlu. Terus Mensesnek, Mensesnek, Dirut Pertamina. Oh, Bang Simon, Iya. Simon Mandiri. Ya, terus wamen yang berasal dari Gerindra yang anak-anak muda itu saya lupa Wamen namanya. Mas Sudar, Wamen pertanian, Sudaryono. Wamen Iya. pertanian, Ya, Mas Sudar. Ya itu. Wamen pertanian kalau nggak salah Wamen ATR apa satu Iya, lagi. ada beberapa wamen yang anak-anak muda Terus itu. apa Letkol komunikasi? tadi ada nggak? Ya, Komunikasi istana siapa yang gantikan? Oh, Anggaraka Prabowo. Banyak lagi yang bilang kita kan di depan Pak gini. Zaki Makarim, Pak Zaki Zaki Makarim. Makarim. Oh, Zaki Makarim. Maijen Purnawirawan Zaki Makarim. Oke. Tapi Letkol tadi nggak ada ya di sana. Enggak, ya. Nggak ada. Siapa? Letkol tadi. Nggak ada, Pak Seskap. nggak ada. Oh, dalam pertemuan tersebut. Iya. Oke. Nah,
Bicara kepada kita Pak Susno, Pak Abraham, bagaimana pertemuan itu berjalan sampai disebutkan 5 jam? Ada nama-nama yang hadir di sana. Tentu kan masing-masing punya porsinya. Pak Presiden menjelaskan apa yang sudah dibangun, tentu apa masukan-masukan dari Pak Susno dan Pak Abraham di sana ya. Tapi sampai 5 jam gitu loh. Itu sampai nggak ada yang perut keloncongan di situ Pak. Karena apa yang disampaikan beliau itu menarik ya. Kopi Hamalang dapat nggak tapi? Oh dapat. Kopi Hamalang? Pokoknya kopi paling enak lah disuguhkan pada kita. Itu kopi Sa- enak banget itu. Saya sampai Kopi Hamalang. 3 kali tambah. Pak Abraham, kopi juga di sana? Teh deh. Saya minum teh. Oh, minum teh ya? Iya. Saya udah pernah nyobain kopi Hambalang dan itu top juga itu diplomasi kopi beliau. Nah, gimana Pak? Jadi kita lebih tertarik itu sampai saya artinya dari luar saya menggebu-gebu saya mau menanyakan apa gitu kan. Ternyata belum ditanya udah beliau jawab gitu tentang data perkebunan, data kekayaan alam, data pertambangan, data perkebunan dan dia data. Termasuk juga misalnya batu bara yang ekspornya tuh tercatat misalnya 1000 misalnya ya. Tapi ternyata yang tidak tercatat di dalam negeri tapi tercatat di negara penerima Itu lebih besar. bisa lebih besar. Yang katanya kalau itu dipungut kita nggak perlu ngutang untuk APBN. Nah, jadi artinya beliau datanya tuh akurat sekali. Makanya waktu disuguhi Pak Abraham Samad dengan data-data indeks korupsi, beliau senang karena beliau itu segala macam itu harus by data, by fakta. Oke. Itu yang kehebatan dia. Dan semua apa yang dikatakan dia itu didukung, misalnya kalau dia bercerita tentang ini didukung dengan resumenya tulisan siapa, karangan siapa. Dia itu orang yang gemar membaca. Cuman beliau itu banyak konsentrasi sama Pak Susno mengenai reformasi kepolisian. Oke. Itu yang banyak didiskusikan juga. Jadi kalau orang bilang 5 jam waktunya terlalu lama, justru singkat ya Pak Susno. Singkat, Karena itu nggak selesai sampai beliau bilang nanti kita akan lanjutkan pertemuan ini di Hambalang. Ya. Karena nggak selesai. Ada pertemuan lanjutan. Menurut beliau begitu dan akan diperluas forumnya. Karena memang nggak selesai. Misalnya gini ya, misalnya saya aja bicara tentang penegakan hukum, indeks penegakan hukum kita, rule of law-nya, Pak, kemudian indeks persepsi korupsi, roadmap pemberantasan korupsi itu kan bisa lebih dari 1 jam. Karena saya katakan begini, Pak ini Satgas PKH ya. Penertiban kawasan hutan. Ini mirip dulu dengan waktu zaman saya jadi ketua KPK kita buat dulu namanya GN, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam, saya bilang begitu. Dan apa yang sekarang dilakukan ini sudah tepat saya bilang kan, karena ini dulu kita sudah pernah juga lakukan begini. Survei. Yang penting ada keseriusan saya bilang, karena pemberantasan korupsi itu tidak boleh di permukaan saya bilang. Kalau sekarang orang mengatakan kenapa indeks persepsi korupsi kita masih jelek 37 kan, itu beda tipis dengan Nepal karena cara memberantas korupsi kita yang belum tepat. Karena kita cuma memberantas korupsi di permukaan, bukan di akar permasalahan. Beliau tanya, apa itu yang dia akar permasalahan? Saya bilang sebenarnya ada 5. Satu ada yang disebut foreign bribery, ya, penyuapan terhadap pejabat negeri asing. Kemudian yang kedua ada yang disebut trading influence, perdagangan pengaruh, saya bilang. Kemudian yang ketiga ada yang disebut illicit enrichment, peningkatan kekayaan pejabat berkaitan dengan aset recovery, berkaitan dengan kalau kita mau membuat undang-undang perampasan aset. Dan keempat ada yang disebut commercial bribery, jadi suap di sektor swasta. Dan yang terakhir saya bilang ini yang paling penting Pak Presiden, yaitu yang disebut judicial corruption. Terus langsung beliau potong saya udah naikkan gaji hakim. Saya bilang bukan sesederhana itu. Judicial corruption itu bukan cuma di pengadilan, tapi mulai dari polisi, saya bilang kejaksaan dan pengadilannya. Ini yang harus dibenahi saya bilang. Penyidikan, penuntutan sampai ke hakim. Makanya kita harus begitu fokus di satu area, jangan semua diambil. Ini dia dikriminalisasi. Saya bilang saya mencoba Disampaikan itu. Ya, saya sampaikan. Tapi kriminalisasi nggak berhasil. Kalau saya berhasil. Saya bilang. Tapi menyampaikan dua-duanya. Dua-duanya kita sampaikan. Istilah kriminalisasi. Kita sampaikan. Kayak saya bilang ada beberapa jenderal kita coba jadikan tersangka, ada saya dikriminalisasi. Makanya saya bilang ini harus betul-betul cermat, saya bilang gitu. Disitulah Pak Presiden mulai marah ya. Saya nggak takut. Saya nggak takut. Ya. Sambil banting meja. Ya, dia bilang, Jenderal saya nggak takut. Jenderal bahkan dia Saya sebut tangkap. naga-naga akan saya lawan kan. Dia bilang gitu. Iya.
Pak Susno sempat menjadi Saya tersangka dan sampaikan, sempat juga saya harus bukan mengikuti cuma tahanan komnas tersangka, ya, Pak, ya? saya Kemudian bilang Bapak juga sempat jadi ditangkap. tersangka. Ya, jadi saya bilang kalau kita melakukan pemberantasan korupsi di sumber daya alam dan judicial corruption, maka kita siap-siap menghadapi serangan balik. Saya bilang Iya, gitu kan. iya. Kayak saya bilang ada beberapa jenderal kita coba jadikan tersangka, akhirnya saya dikriminalisasi. Makanya saya bilang ini harus betul-betul cermat, saya bilang gitu. Disitulah Pak Presiden mulai marah ya. Dia bilang, saya nggak takut. Saya nggak takut. Ya. Sambil banting meja. Ya, dia bilang saya tidak Jenderal saya nggak takut. Jenderal bahkan dia Saya sebut tangkap naga-naga akan saya lawan kan. dia bilang. Iya. Naga-naga akan saya lawan. Dia follow up presentasi Bapak. Iya, Iya. dia Dengan Dengan bilang mengatakan saya nggak takut. saya nggak takut kan. Jenderal sebut Ya, nama. sebut nama dia, bahkan dia saya juga sebut nama, Presiden pun sebut nama waktu nyebut naga ya, dia Iya. sebut, cuman nggak etis kita sebut di sini. Saya takutnya katanya hanya sama Tuhan dan rakyat. Hebat itu Presiden. Buktinya, saya sudah buktikan itu. Tambang timah di Bangka. Kemudian sampai bos-bos timahnya. Siapa Presiden yang berani katanya? Dan siapa Presiden yang berani menyitai? Pak Sapri, sudah berapa katanya? 4 juta lebih. 4 juta lebih. Nanti akan 9, bila perlu 12 juta. Ya, ketika waktu dia ngomong tentang timah, saya masuk sedikit ya Pak Iya. Susno, saya bilang saya apresiasi, tapi itu masih belum menyentuh. Saya bilang begitu karena yang ditangani di timah, saya bilang itu cuma level bawah karena suami artis, saya bilang. Iya. Itu saya bilang, tanya siapa kira-kira intelektualnya? Ya saya bilang oligarki lah, saya sebut namanya kan, Ya. saya sebut nama sama ya, beberapa aparat. Terus dia bilang, Dicatat nggak Pak? oh dia catat kan, disitulah dia bilang, ya kita akan tindak lanjuti dan kita nggak takut. Saya sebut namanya Pak Susno, Iya. saya sebut namanya. Jadi demikian rileksnya pertemuan itu dan demikian serius ya, rileks serius. Beliau selain enggak Pak, itu cuma artis saja. Oh siapa ini? Iya. Langsung catat. Saya nggak takut katanya. Saya sudah tutup 100 sampai 1000 tambang. Dan di situ jenderal-jenderal nggak takut. Saya sudah ingatkan kalau dia jenderal-jenderal itu entah polisi entah tentara sekalipun kalau tidak mundur saya tangkap. Jadi itulah kita sekarang ini lebih banyak menceritakan suasana itu ya, suasana pertemuan itu. Iya, karena kan ini kan story nggak bisa didapatkan at the same day Iya. pada saat itu. Kan biasanya pasti ada wartawan yang nangkring Iya. dong di depan situ. Kemudian di doorstop lah Iya. atau doorstep ya. Dan- Kemudian kasih statement itu kan yang ada kan Parsial. Pak Abraham, parsial Parsial, ya. oke. Kita maunya komprehensif kan. Kemudian nggak ada satu footage foto pun, video pun. Karena gitu. memang tadinya Jadi mungkin kesannya direncanakan gitu. tertutup. Emang tertutup ya? Ya. Terus kemudian dia Atau lagi- memang dilarang untuk mengambil foto dan video waktu ya, itu? karena mungkin dianggap bahwa kita membahas isu-isu yang sensitif Sensitif, ya, dan strategis karena akan menyebutkan nama, Nama. orang mungkin Oke. itu, Nama sehingga- perusahaan. nama perusahaan apa kan, Oke. sehingga itu dianggap kurang bagus kalau Oke. dibuka. Dan selain isu-isu itu tadi, Presiden juga menyampaikan hasil Forum Ekonomi Di Internasional Davos. di Davos. Oke. Dan terakhir dia Board menyampaikan office itu ya? ya, Iya. Board of. ya itu lain lagi. Di Davos ada pertemuan BOP ekonomi. juga lain dia Oke. sampaikan. BOP dia sampaikan, kita tanya, Pak, ini kan teman-teman di luar, teman-teman organisasi Islam Ya, agak- concern lah ya, mengenai ya, keanggotaan Indonesia di dalamnya. ya, dan banyak yang mempertanyakan kenapa Indonesia harus masuk gitu ya. Terus dia bilang keanggotaan Indonesia itu sifatnya tidak permanen. Jadi suatu waktu bisa cabut kalau dianggap lebih banyak Iya. mudaratnya. Dia bilang kalau kita evaluasi terus lebih banyak mudaratnya ya kita cabut aja. Beliau firm soal itu ya? Ya dia bilang gitu, terus kita tanya bagaimana dengan duit. Dia bilang Ya. duit itu dibayarkan kalau menjadi anggota permanen. Ya. Karena ini bukan anggota permanen, duitnya belum dibayar, jadi nggak ada masalah. Terus dia bilang begini, kalau begitu Mensesnek gitu ya, nanti tolong undang apa tuh tokoh-tokoh Organisasi agama. Islam. Oh, setelah itulah Iya. kemudian ada ide untuk Iya. bertemu dengan Iya, tokoh-tokoh dari pertemuan agama. kita itu. Oh, ada Ya, organisasi jadi dari hasil perkembangan diskusi kemasyarakatan. itu makanya dia langsung perintahkan pada Perintahkan. saat itu Mensesnek tolong dicatat, ini tolong ditindaklanjuti khusus Segera. masalah BOP itu ya, Oke. untuk diundang tokoh-tokoh agama. Oke. Begitu sebenarnya kronologisnya. Wah, luar biasa nih. Ya, jadi artinya seketika Harusnya- beliau perintahkan. Dan itu perintah presiden ya. Jadi segera pertemuan panggil organisasi dan ternyata sudah dilaksanakan. Ya sudah ya kan. Dan tadi ya. termasuk dia memanggil juga mantan-mantan menteri luar negeri. ya. Iya, Nah, betul. karena itu mungkin ini terkait dengan politik luar negeri ya. Iya. Dia tetap mendukung pembentukan two state. Bahkan dia bilang dengan diplomasi kita bisa Amerika pun menuruti untuk two state. Dan di sini kita tidak terikat bahwa harus abadi di situ.
Dan uang itu dijelaskan bukan untuk siapa-siapa, tapi kalau digunakan untuk recovery Gaza. Nah ini dia nih, ya kan statement ini kan sudah kita dengarkan dari berbagai media ya, Pak Abraham bicara soal itu, kemudian juga Pak Susno addressing soal itu, malah dianggapnya setelah pertemuan tersebut kok malah kelihatan melempem nih. Jadi kelihatannya jadi kesannya jadi jubir gitu loh. Keluar dari sana seperti itu ya sebetulnya Pak Susno. Yang tadi yang Yang soal BOP iya misalnya. itu kita kaget juga kok tiba-tiba begitu orang yang tadinya kita anggap kritis ya. Iya. Ya misalnya kayak Dino Patijalal ya tadi Betul. namanya Banyak. kritik, tapi kok tiba-tiba jadi melempem ya. Iya, sama halnya kan ketika kemudian Pak Abraham juga menyampaikan apa grand strategi presiden di dalamnya, kemudian juga ada Menlu bertemu juga di sana. Kelihatannya ada kesepahaman ya. Jadi kayak satu halaman gitu. Bukan satu halaman, seolah-olah kan presiden itu cocok dengan kita. Jadi apa yang ada di dalam hati kita, bahwa kita jangan jadi anti ke Amerika, jangan anti Israel, maunya kita. Ternyata tanpa kita tanya itu beliau membuka, iya cocok dengan kita. Masa mau kita bantah? Yang belum dilakukan dan nanti mungkin akan concern mungkin tentang penindakan aparat-aparat penegak hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi. Mungkin akan lebih sangar lagi. Ya, lebih concern. Dan satu hal juga yang genting pada saat itu diperbincangkan kan, itu di momen dimana pasar saham lagi anjlok. Betul Nah, ya, Pak itu Abraham ya? Buli sangat menarik beliau cerita. Ada Itu satu terjadinya momen- kita masih Ada satu momen katanya disaksikanlah menjadi pada saat itu untuk meminta pejabat mundur. nggak begitu cerita ya. Tidak terlalu keras. Pada saat kita diskusi begitu, tiba-tiba ada telepon masuk yang memberitakan ketua OJK mengundurkan diri seperti gitu. Kalau saya lihat begitu ya. OJK sama Ya, Bursa Efek ya. ya. Oke, Ada yang berita. kita ditangkap kan mengundurkan diri. Iya. Tapi kok saya dengar ya penjelasan dari jenderal bukan mengundurkan diri, tapi presiden menegaskan bahwa beliau yang suruh mundur. Bukan presiden kata Pak saya ada kekuasaan. Kalau saya nggak bisa menafsirkan begitu karena saya nggak terlalu dengar ya. Oke. Kalau saya sih melihatnya dia itu hari dapat telepon gitu terus bilang ini sudah mundur. Kalau saya sih lihatnya gitu. Tapi bicara apa soal pasar saham presiden waktu itu? Ada sekilas yang saya tangkap, tolong diluruskan Pak Susno kalau salah. Dia bilang begini, setelah kita konsentrasi menghadapi para oligarki yang bermain di sumber daya alam, Oke. naga-naga ini, mereka melakukan serangan balik. Lewat apa? Lewat menghancurkan ekonomi. Dia berusaha menciptakan krisis ekonomi. Krisis lewat ekonomi. saham dan lain sebagainya gitu. Dan dia bilang, saya akan hadapi. Itu yang mereka sampaikan. Bahwa, jadi dia kelihatannya, dia berpandangan Pak Presiden bahwa situasi ekonomi yang sekarang yang tercipta ada krisis, itu karena dilakukan oleh orang-orang itu ya. Iya, orang-orang permainan oligarki. gitu. Itu yang dianggap gitu. Makanya dia bilang dia akan hadapi. Dia akan hadapi. Iya. Bahwa beliau punya intuisi, bahkan tentu punya data-data Punya yang membuat pasar saham kita anjlok adalah serangan dari oligarki, serangan dari pihak-pihak yang tidak suka terhadap kekuasaan hari ini. Tidak, jadi begini, mereka menganggap serangan ekonomi yang dilakukan para oligark ini berkaitan dengan upaya-upaya pemerintah yang melakukan pembersihan di sumber daya. bisnis sumber daya alam, karena mereka berada di balik itu yang selama ini menikmati, sehingga mereka tidak mau terganggu. Kira-kira seperti itu. Make sense nggak menurut Pak Abraham? Ya, kalau pengalaman saya yang pernah melakukan coba masuk melakukan pemberantasan korupsi di sumber daya alam, memang kan orang-orang yang bermain di sana rata-rata oligark ya, di belakangnya oligark. Mau itu illegal mining maupun tambang ilegal dan yang legal juga, itu mereka ada di sana kalau menurut saya kan. Sehingga menurut saya mungkin kalau saya belum pastikan 100%, mungkin ya 50% bisa kita terima alasan itu, tapi nggak 100%. Masuk akal nggak sih ini Pak Susno, Anda adalah seorang penyidik yang malang melintang. Ini bagian Anda, ini spesifikasi Anda. Ketika ada proses hukum tentu ya, tadi itu proses tindakan ya, kemudian proses hukum, ada disidik, dituntut ya, ada beberapa yang sudah masuk di dalamnya, mungkin ada yang berproses sekarang. Inilah serangan baliknya, begitu. Dan sangat masuk reasoning akal. itu masuk akal. Sangat masuk akal. Beliau katakan kan orang-orang inilah yang dinamakan oligarki yang menguasai kekayaan alam Indonesia, baik melalui mining maupun melalui perkebunan. Cara menguasainya apa? Semua dimonopoli, kemudian setoran ke negara tidak sesuai dengan apa yang dapatkan. Sampai dia katakan
Saya kan waktu saya mengatakan, Pak, produksi batu bara kita 750 juta ton setahun. Kata beliau, enggak, resmi 800 juta. Tetapi di balik itu besar sekali yang angka gelap. Yang beliau dapat masukan dari suatu negara bahwa ekspor Indonesia itu tidak segitu loh, ini loh. Nah, demikian juga CPO, demikian juga dan lain-lain. Nah, ini ditertibkan semua oleh beliau. Sampai disita, begitu disita, kemudian dikalikan misalnya 1 hektar kali 25 juta, kali berapa tahun dia gitu, maka timbul angka sekian ratus miliar, sekian triliun di store, kalau store di proses gitu. Nah, orang-orang ini merasa terganggu kan, dengan diganggu pasar modal, maka tim apa itu suatu badan dari luar negeri yang menilai pasar modal Indonesia, ternyata pasar modal kita itu penuh permainan palsu. Sehingga larilah modal duit-duit asing yang dibelanjakan untuk saham di Indonesia sampai berapa ratus triliun itu. Akhirnya saham kita anjlok kan. Nah, padahal di situ ada regulator. Ada regulator, ada pengawas, ada operator kan. Nah, itulah terkait dengan sebentar kita lagi bicara begini, ada telepon masuk bahwa sudah mundur. Nah, jadi ditafsirkan apakah mundur itu karena disuruh, apakah diperintah, Itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Di depan ini tentara dan hasilnya kan bagus. Sampai beliau katakan kalau ini nggak berhasil, jenderal-jenderal atau bintang-bintang bahasa kita yang bermain di sini sudah diperingatkan semua untuk mundur. Kalau masih, bahkan Pak Samad ya dia bilang akan saya tangkap. Profesor Siti Zuhro juga menyampaikan pandangan Pilkada. banyak mengenai pemilu, mengenai demokrasi Indonesia yang harus diperbaiki. Itu panjang lebar tuh dia berbicara tentang pemilu, sistem pemilu, apa yang cocok, apakah pemilihan seperti langsung, seperti yang kita sedang ataukah nanti bagaimana dikembalikan, tapi dia bilang itu masih perlu dikaji terus. Nggak boleh gegabah kita melakukan perubahan-perubahan gitu. Tapi yang paling seru sebenarnya dalam pertemuan itu ketika masuk sesi reformasi kepolisian yang disampaikan Pak Susno. Pak Susno punya banyak ide tuh waktu di situ kan. Termasuk Pak Abraham. Abraham Samad. Wah, ini siapa nih yang mau dulu? Jadi begini, reformasi Polri itu dapat tanggapan paling seru, termasuk tanggapan yang paling hebat dari Presiden. Jadi apa yang kami katakan itu bukan kami yang mendikte Presiden bahwa harus dibawa kementerian, harus ini. Presiden sendiri ya ngomong, sudah masuk usulan bahwa tentang status ya. Kalau kami pertama berbicara bahwa reformasi Polri itu yang penting itu adalah perubahan perilaku dan perubahan ke profesionalisme yang bagus. Perilaku itu artinya yang humanis, profesionalisme janganlah mengkriminalisasi, jangan perkara misalnya hilang ayam jadi hilang gajah atau gitulah ya. Dan perkara tidak boleh berlama-lama itu. Bagaimana cara supaya profesionalisme meningkat tidak perlu kita bahas di situ, tentu bukunya tebal kan. Dan beliau kan sudah bentuk kan reformasi Polri sebenarnya. Ya, coba kita katakan juga bahwa bagaimana cara mereformasi Polri. Kalau soal mereformasi dengan komisi, dengan naskah akademi dan apa-apa yang sudah terjadi sejak Kapolri kapan. Bukunya pun sampai saya guyon-guyon gitu, mungkin buku reformasi itu udah tebalnya setinggi bulan kali kan. Tapi tidak ada hasil. Tidak ada hasil kan. Nah jadi jangan sampai reformasi yang sekarang ini kan yang dipertaruhkan kan karena Presiden yang tanda tangan tim reformasi ini. Kalau gagal ini akan membuat kegagalan Presiden. Saya bilang begini, supaya tim reformasi ini tidak mandul, tim reformasi inilah yang jadi Kapolri. Misalnya Pak Mahfud, Pak Jimli, Pak Yusril, udahlah jangan ada polisi lagi dalam. Ya dijadikan maksudnya mengantar. Jadi Hoax seperti itu maksudnya. Iya, kayak KPK. Jadi maunya Pak Susno bahwa tim reformasi kepolisian ini baru nyata hasilnya kalau ada pergantian Kapolri. Gitu. Kenapa? Reformasi itu kan kalau yang menentukan itu adalah pucuk pimpinan Polri kan. Nah, apakah pucuk pimpinannya langsung diganti Kapolrinya? Apakah pucuk pimpinannya itu 3 orang ini juga jadi Kapolri sementara misalnya kan? Gitu. Dalam masa transisi. Ada yang menyebutkan, oh ini melanggar undang-undang. Tapi Presiden Indonesia kan sangat kuat kan, bisa buat perpu kan.
setelah Perpu ini dan di DPR pun presiden kita kuat sekali, bisa Perpu dijadikan undang-undang. Nah, setelah setahun apa 2 tahun terserah presiden, bagus baru seperti normal lagi. Oke. Oke, apakah kemudian ide ini juga tidak diukur dengan kemudian melihat legislatif yang hari ini kelihatannya satu frekuensi dengan apa yang berjalan dalam pekerjaan tim reformasi hari ini? Ya, kita kan tidak dapat mengatakan bahwa Komisi 3 sudah setuju polisi dibawa ini kan. Komisi 3 kan tidak menilai hasil tim reformasi kan. Yang menilai hasil tim reformasi rakyat dan presiden. Oke. Yang paling tahu polisi ini harus diapakan adalah presiden. Kalau presiden menghendaki begini, misalnya tentang status ya, Iya. apakah di bawah kementerian, apakah di bawah presiden, Iya. yang paling tahu presiden. Kalau presiden misalnya mengatakan Di bawah kementerian. di bawah kementerian, atau udah tidak di bawah saya, tetap undang-undangnya, kan presiden menguasai parlemen banyak sekali. Jadi kami waktu itu tidak terlalu mendikte, bahkan yang keluar itu dari presiden, yang ngomongkan bahwa dari kementerian apa sampai kata bentuk apa. Jadi Pak Presiden bilang begini. Bukan kami yang ngomong ya, itu. Rakyat memang Berkehendak. pengen kepolisian itu di bawah kementerian, nggak ada masalah. Dia bilang kita tinggal cari kementerian apa yang pantas. Kalaupun tidak ada, dia bilang ya kita bentuk kementerian baru. Pernyataan tokoh oposisi Abraham Samad dan rekan-rekannya pada Presiden Prabowo, jika reformasi kepolisian baru bisa dinyatakan ada jika Kapolri diganti, adalah pernyataan yang salah kaprah. Yang jelas, pergantian Kapolri adalah kewenangan konstitusional Presiden yang seharusnya tidak diintervensi oleh tokoh-tokoh oposisi tersebut. Boleh saja mereka berbeda kepentingan soal politik, tetapi janganlah memberikan tekanan yang salah kaprah kepada Presiden. Bicara kemudian tadi Bapak udah singgung ya soal kepolisian, disinggung oleh Pak Presiden juga. Nah, apa yang menurut Pak Presiden menjadi concernnya tentang kepolisian? Dalam beberapa kesempatan kan kita melihat juga Pak Presiden hadir juga dalam upaya giat-giat masif yang dilakukan oleh kepolisian. Saya masih mengingat Pak Prabowo hadir dalam satu pemusnahan narkoba ya yang cukup besar, saya lupa jumlahnya tapi cukup besar. Dalam musnah itu kemudian juga Pak Presiden juga tidak sekali memberikan pujian ya terhadap institusi kepolisian yang juga membantu mensukseskan atau paling tidak ya mengawal program lokomotif beliau, makan bergizi gratis misalnya. Ya. Kemudian juga upaya nanam jagung, lain dan sebagainya itu sih. Jadi begini ya, memang presiden kan dia kan semua ngepalai semua. Dan beliau kan tidak mau menjatuhkan polisi itu, bahwa polisi itu udah parah sekali kan. Di antara itu kan masih ada baiknya. Yes. Jadi sehingga penangkapan narkoba itu dianggap prestasi, itu kan lanjutkan. Tapi hal-hal yang negatif kan yang dia katakan sampai terbuka bahwa yang bermain di balik tambang tidak beres ini, ya mereka-mereka ini aparat penegak hukum ini, dan tidak hanya polisi, dia katakan tentara juga katanya. Melibatkan oknum Oknum jenderal. Sampai beliau katakan nanti kalau nanti operasi penertiban di daerah sini pakai aparat dari sini. Nah, saking apa? Saking tidak percayanya kan. Okay. Sampai terkatakan bahwa sebenarnya tak perlu nunggu perintah presiden bongkar ini, nangkap ini, kan perintah undang-undang. Iya. Tapi kenapa harus nunggu perintah presiden? Nah itu beliau mensinyalir itu nggak sih, Jenderal? Saya harus bertanya ini agak sedikit tajam di sana karena apa? Apakah beliau juga merasakan aroma itu, aroma persaingan institusi penegak hukum? Tentu Pak Abraham juga memperhatikan itu antara katakanlah tubuh kejaksaan, kemudian juga tubuh kepolisian, disebutkan bahkan ada TNI. Ini kan memang sudah dari dulu berjalan, tapi prakteknya ada dalam tanda kutip persaingan. Kalau presiden bukan menilai persaingan, tapi kan seorang presiden wajar kan dia ingin berhasil dan di dalam dirinya karena dia sudah mendapat informasi banyak kan, bahwa kalau bapak pakai aparat ini, misalnya pakai jaksa atau pakai polisi, tidak akan berhasil. Sampai beliau katakan, toh yang bermain di situ kan mereka ini. Ini siapa yang mengatakan? Loh, Pak Presiden sendiri bahwa yang bermain di sini ini kan banyak jenderal. Jadi karena dia banyak jenderal ini maka dipakailah. Walaupun kata kita ini seolah-olah penegakan hukum yang berlebihan, tapi bagi rakyat bukan apa-apa hasilnya. Ternyata hasilnya lumayan, maka dia pakai Kementerian Pertahanan kan.
yang di sini. Nah, di dalam Kementerian Pertahanan kan setiap itu kan ada unsur jaksanya, ada unsur polisinya, tapi yang di depan ini tentara dan hasilnya kan bagus. Sampai beliau katakan kalau ini nggak berhasil, jenderal-jenderal atau bintang-bintang bahasa kita yang bermain di sini sudah diperingatkan semua untuk mundur. Kalau masih, bahkan Pak Samad ya dia bilang akan saya tangkap. Tak melihat warnanya apa? Tidak melihat, dia katakan. Tidak melihat dari apa seragamnya? Apa seragamnya? Dia presiden, nggak ada yang dia takut, hanya Tuhan yang dia takut. Jadi artinya yang bermain di Timah, dia udah tahu jenderal-jenderalnya, udah diperingatkan baru dia sikat. Termasuk nanti di tambang batu bara, tambang nikel. Tapi kita juga memaklumi Dia juga mengatakan bukan hanya bisa jadi oknum dari tubuh kepolisian, bisa jadi itu dari TNI. Bukan bisa jadi, iya dia sebut sampai namanya pun dia tahu kok. Kan presiden kan mata dan telinganya banyak kan. Termasuk juga kejaksaan. Ya jelas, termasuk oknum Hansip kemudian ada kan. Disebutkan namanya. Kita tidak buka di sini kita. Tapi artinya beliau tahu. Nah makanya kita melalui podcast ini hati-hatilah yang masih bermain di situ, karena nama itu dari tangan beliau. Sampai beliau katakan kalau aparat mau operasi di sini, kita pakai aparat dari sini. Karena aparat di sini itu udah tercemar itu lingkungannya. Kan begitu. Oke. Nah, itu bicara mengenai tadi. Ketika usaha itu dijalankan dengan cara-cara yang dalam tanda kutip ya melanggar hukum dan pemain disebut di dalamnya ada oligarki. Disebutkan tadi ada istilah 9 naga. Naga-naga. Itu istilah yang disampaikan atau terlontar dari Pak Presiden. Bahkan disebut namanya naga itu. Cuma kan kita nggak mau sebut di sini. Disebut namanya. Ada naga bonar nggak? Ada naga bonar. Nanti off airnya biar Pak Sus sudah. Sus yang bocorin. Sampai apa yang dibicara soal itu? Ya termasuk kekayaannya kan menguasai sekian persen daripada kekayaan Indonesia, di mana dia nyimpannya. Mereka itu katanya udah kekayaan luar biasa, disimpannya di luar negeri. Kalau ada apa-apa dia lari. Daripada apa-apa dia lari. Ya kenapa saya lebih bagus daripada naga-naga itu, haji-haji aja katanya. Ternyata informasi itu masuk ke telinga beliau juga. Yang bukan 9 naga lagi 9 haji itu. Iya, dia bukan kami yang buka, beliau sendiri buka. Ada isu di luar bahwa presiden tidak pakai naga-naga lagi, tidak pakai haji-haji lagi. Nah, itu dilontarkan sebagai tentu guyonan, tapi apa follow up-nya? Ya guyonan tapi serius. Ya, kita nggak tahu. Kita Yang nggak jelas tahu. begini, kalau saya menangkap begini bahwa beliau sangat marah dengan naga ya. Kayaknya. Naga. Gitu. Sama haji marah nggak? Saya nggak tahu karena Pak Sus Sama yang haji tanya. kan guyon, daripada naga-naga itu duitnya bawa luar negeri, ya mendingan ke haji-haji, toh dia nggak bawa luar negeri kata. Jadi itu sambil guyon tapi serius isinya kan. Kalau haji dianggapnya ada amalnya, amal untuk negeri. Paling nggak duitnya nggak bawa ke luar negeri, nggak kabur gitu Mas. Jadi tapi ya beliau lah yang tahu itu. Tapi pembicaraannya serius tapi sambil guyon kan. Itu serius masalah itu kan, bukan masalah kecil. Oke. Tapi bagaimana kemudian percakapan itu ketika menyinggung rezim-rezim sebelumnya kita mendengar ada istilah naga, sekarang istilah haji. Ya, tapi begini ya, dia selalu menyatakan bahwa kan dia melihat bahwa krisis ya, kalau dikatakan ini sekarang ada krisis ekonomi itu disebabkan oleh ulah oligark yang menyerang balik. Itu sebenarnya intinya. Oligark kan itu kita nggak tahu siapa ya, mungkin termasuk naga yang disebutkan gitu. Iya. Oligark kan luas kan, lebih luas lagi daripada naga. Gitu. Daripada naga. Ya gitu. Oke. Artinya ya kata apa dikatakan Pak Abraham itu, beliau itu mendengar keluhan rakyat. Kan sering sekali kita dengar di podcast, di X atau di apa-apa kan tentang oligarki dan naga. Ternyata sampai ke telinga beliau. Beliau tidak hanya mengatakan naga dan oligarki, tapi dia tahu namanya. Namanya karena pada saat itu Pak Said Didu juga ngomong tentang PSN, proyek strategis nasional, misalnya di PIK 2 itu dimainkan oleh naga. Anda tahu namanya kan? Nah, disitulah mulai juga lagi dia ngomong, saya nggak takut sama naga, dia sebut lagi namanya. Gitu. Nah. Itu sebenarnya karena Pak Said Didu kan juga menyinggung tentang PSN. Iya, PSN. Bahwa ada naga di belakang. Nah, jadi dia sambung lagi tuh. Aku nggak Tambah takut lagi. gitu. Ya, aku nggak takut, dia sebut lagi tuh nama naga-naga. Gitu sebenarnya Iya. intinya. Jadi setiap begitu ada sesuatu yang didiskusikan, dia nyambung. Nyambung. Jadi nggak beliau ngomong baru ini kita kayak Ngomong, dia ngomong sambung gini lah. gitu. Jadi naga disebut, haji disebut,
pastor atau pendeta disebut ya. Oke. Nah, tentu ini menarik juga ketika percakapan publik juga hari-hari ini kan banyak kasus-kasus yang sedang berjalan ya. Pak Abraham, Anda orang yang lama berkecimpung di KPK, beliau bicara apa soal hari-hari ini banyak yang tersangkut korupsi dan itu levelnya elit-elit loh. Iya. Ya, kita tahu Pak Yakut baru ditetapkan sebagai tersangka korupsi haji, kemudian juga sebelumnya Pak Nadiem, bahkan di kabinet Pak Prabowo, wakil menterinya Pak Noel ya, Pak Ebenezer itu juga tersangkut korupsi juga, dan hari ini sedang berperkara di pengadilan. Dia bicara nggak soal itu? Ya, dia bilang kalau yang masalah hukum ya biarkanlah hukum yang menyelesaikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya ingin tambahkan, saya juga menyampaikan bahwa mungkin perlu dipikirkan undang-undang KPK dikembalikan seperti dulu, saya bilang. Karena itu juga salah satu penghambat pemberantasan korupsi dan melemahnya fungsi KPK. Saya bilang karena kalau KPK seperti sekarang, saya bilang itu dia menyalahi amanah dari UNCSC. Karena amanah UNCSC bahwa lembaga-lembaga korupsi yang ada di dunia haruslah sifatnya independen, bukan di bawah rumpun eksekutif. Saya bilang begitu. Oleh karena itu saya bilang idealnya undang-undang KPK itu dikembalikan seperti dulu. Dan perlu dipikirkan, saya bilang, teman-teman yang sempat dilempar dengan alasan tes wawasan kebangsaan karena produk dari Undang-Undang 2019. Jadi kalau Undang-Undang 2019 sudah dibatalkan, kita kembali ke Undang-Undang lama, maka teman-teman yang 57 itu harus direhabilitasi, saya bilang, harus dikembalikan. Itu saya bilang. Disampaikan Jadi, itu, ya, saya dengar. gitu. Jadi saya sampaikan harus dikembalikan, saya bilang. Itu salah satu untuk memperbaiki marwah KPK, saya bilang. Oke. Dia sempat, kalau nggak salah Pak Sudah, kalau diluruskan, dia sempat ngomong sama Mensesnek, itu PSN yang ngaco-ngaco, yang naga mainkan cabut. Sedikit. Cabut izinnya katanya. Iya. Ya, dia ngomong begitu. Langsung itu perintahkan menteri. PSN yang di belakangnya ada naga oligarki yang menyengsarakan Rakyat cabut izinnya. Itu ngomongnya dia, kita nggak tahu apa betul nanti dicabut. Kita nggak tahu. Tapi itu form disampaikan dalam pertemuan. Disampaikan ke Mensesnek. Dia suruh Mensesneknya. Tapi kita nggak tahu realisasinya. Kan kita belum tahu. Ada pertemuan berikutnya kan? Iya, Nanti makanya nanti kenapa menjadi penting pertemuan berikut, karena kita mau tagih itu. Gitu. Pak, yang itu belum dicabut gitu. Ya, misalnya ada PSN yang disuruh cabut terus masih dibiarkan padahal paket sudah benar. Ya nanti kita tagih. Ya. Nah, sepertinya yang nagih itu bukan Pak Abraham dan bukan Pak Susno, Pak Said Didu. Ya. PSN dia cepat itu untuk ngajar. Termasuk juga ya yang heboh terakhir ini kan yang berada di luar negeri, yang katanya kawin di luar negeri sembunyi. Saya tahu itu. Oke. Yang baru perintahkan disebut namanya sama beliau. Oke. Oh iya, yang minyak tuh ya. Sangka dia bilang kita tahu dia posisinya di mana, di istana, Di istana, Malaysia dia bilang gitu. Tangkap itu katanya. Ya biar aja dia sembunyi dulu. Tapi nanti kalau dia sambil bercanda, kalau dia keluar, dia sudah keluar, dia mau belanja jalan-jalan. Kalau di jalan kita tangkap lewat Interpol gitu. Masa kan sembunyi di istana terus? Ya, Pasti pasti kan dia pengen keluar jalan-jalan. Jadi kalau dia keluar ya baru bisa ditangkap gitu. Karena di negara orang kan. Ya, itu. Kira-kira gitu gambarannya lah. Board perdamaian di Timur Tengah itu data dan itu kebijakan daripada beliau bahwa itu bermanfaat. Kita ukur nanti apakah itu memang bermanfaat, apakah betul kita naik kita ukur. Tapi untuk sementara kita pegang omongannya beliau. Tadi sudah disebut soal TSN, soal sumber daya, termasuk itu tambang, kemudian juga sawit ya, Pak ya. Yeah. Sawit. Juga disebut tadi ada naga, ada haji. Saya ingin masuk ke satu hal tuh. Beliau juga ngikutin kasus ijazah. Saya ingin tahu betul itu. Beliau ngikutin nggak itu? Tidak eksplisit. Tidak eksplisit. Tapi disinggung nggak? Serius. Secara luas dia cuma soal ijazah ini kan ramai terus. Dia cuma ngomong bahwa tidak boleh lagi ada pembungkaman, tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh kriminalisasi. Ya, jadi, maksudnya ya hati-hati kalau menangani kasus, nggak boleh ada kriminalisasi. Itu dia ngomong. Karena kan si Hersu sempat ngomong, Pak kalau Bapak jangan marah dong kalau dikritik, jangan membungkam. Saya nggak marah, kritik saja sekarang. Makanya tolong ya, nggak boleh ada lagi kriminalisasi. Kriminalisasi. Gitu.
terhadap orang yang membongkar sesuatu dia. Iya. Ya berarti membongkar ijazah juga gitu kira-kira. Oke, itu spesifik ketika bicara soal ijazah. Iya, jadi ada spesifik tapi tidak ngomongkan misalnya tentang kasus ijazah Ya, Bapak itu ya, tidak. Bukan nama ijazah seorang Seorang. disebutkan gitu. Nggak. Ada banyak yang Gambaran begitu. aja, gitu. Jadi yang menggunakan Ijazah ijazah itu kan palsu itu banyak. banyak. Dia tahu. Gitu. Dia bilang banyak yang menggunakan Ijazah palsu. Jadi soal ijazah bukan seseorang dia sebenarnya. Bahkan profesor palsu pun ada, tahu. Gak enak kalau kita sebut di sini namanya. Itu profesor palsu, profesor foto aja. Oke, wah, ini luar biasa sih. Tapi begini deh, saya udah sampai di ujungnya ini Pak Abraham dan Pak Susno. Anda begitu yakin ketika Pak Presiden menerima kritik ini, menerima masukan ini dan akan segera ada realisasinya dan akan komit pada apa yang dibicarakan di sana? Kalau saya sih, saya belum bisa menjamin. Terkecuali kalau nanti dilanjutkan dalam pertemuan, baru saya bisa memberi penilaian. Sebelum ada pertemuan berikutnya, saya nggak bisa memberikan penilaian bahwa apakah dia laksanakan apa enggak. Kan Ya. gitu maksudnya. Karena di depan kita itu kan baru perintahkan Iya, kan. kita belum tahu hasilnya. Tapi sempat dibicarakan nggak? Ini dibentuk aja di forum semacam West Wing lah ya. West Wing ya betul ya? Yang kalau di apa namanya di Ya, White House iya. yang memberikan satu kajian. Kemudian Kalau kita juga kan nggak enak dan ngusulkan itu, sebagainya. seolah-olah kita ingin duduk di situ. Padahal kita nggak mikirkan jabatan itu. Kita ini bukan orang cari pekerjaan. Bukan. Pak Susno bilang, kita ini bukan orang cari mau jadi komisaris. Jadi tapi nggak ada ini kan, nggak ada tawaran untuk ini kita lagi butuh untuk penguatan di sisi ini, di kelembagaan ini, yang jelas di kementerian ini. yang atau jelas posisi dia ini. ngomong bahwa diskusi ini belum selesai karena memang belum selesai, bahwa akan dilanjutkan di Hambalang. dan akan diperluas forumnya. Oleh karena itu, menurut saya kalau Anda meminta saya untuk menilai pertemuan itu, Nanti, saya belum bisa next. menilai. Nanti setelah pertemuan itu, baru saya bisa ukur yang pernah diperintahkan benar nggak, ketika benar nggak PSN-nya sudah dicabut. Benar. Bagaimana Pak Susno? Saya sependapat dengan beliau, tetapi terhadap apa yang dia omongkan, yang sudah dia lakukan, memang dia paparkan data kan. Kita nggak bisa bantah itu, iya data. Terhadap misalnya board perdamaian di Timur Tengah itu data dan itu kebijakan daripada beliau bahwa itu bermanfaat. Davos. Kita ukur nanti apakah itu memang bermanfaat, apakah betul kita dioperal. Kita ukur, tapi untuk sementara kita pegang omongannya beliau. Nah, tentang yang baru akan kan ada yang sudah dilaksanakan, ada akan pertemuan kita lihat. Terutama berikutnya pertemuannya dulu kita ukur, ya ada pertemuan lanjutan apa tidak ya. Kalau tidak berarti ini enggak gitu kan. Gimana mau ngukur apa yang diomongkan, pertemuannya yang diperintahkan juga enggak dilakukan gitu kan. Beliau sangat serius nanggapi bahwa kalau kita kritik, kalau kita mau menegakkan hukum itu sanksinya berat. Terus beliau sanksinya dikriminalisasi. Saya bilang, saya katakan, saya tidak hanya kriminalisasi, saya terjadi, ditangkap saya gitu di penjara. Beliau kriminalisasi. Ya, tapi pertemuan itu akhirnya berakhir dengan makan nggak sih? Tadi 5 jam nggak nggak makan. Gak makan, saking serius. Iya, karena Saking serius ya, serius sekali. Orang pada lupa makan dan memang nggak itu lupa Lu aja makan makanan yang kita lihat sama lupa kopi. makan jam 9 lupa makan. Oke. Enggak ada terasa lama gitu. Ya makanya orang bilang lama kok kita nggak rasa. Ya, tapi makan nggak ada. Minum pasti ya dong. Nah, Saya minum dengar Pak Susno nambah tuh. Nambah 3 kali saya Nambah 3 nambah kali. kopi. Oke. Foto ada nggak? Nggak ada, ini kita di luar kok. Oke. Karena memang mungkin analisis saya ya, pertemuan itu memang mungkin direncanakan tertutup karena akan menyebut ya. Ini menyebut katanya ya. nama itu. Mungkin. Oke. Atau apakah itu sesuatu yang memang direncanakan? Orang jadi bisa bertanya-tanya kan Pak Abraham. Apakah pertemuan itu sesungguhnya yang diinginkan oleh Presiden atau seseorang yang merencanakan? Saya kira Presiden. Kalau seseorang yang merencanakan pertemuannya paling cuma 5 menit sama Ya. Presiden ya. Ini Presiden sampai Presentasi loh dia. presentasi. Jadi berarti dipersiapkan dia presentasi. Bukan orang lain loh. Yang presentasi itu bukan menteri. Iya, dia langsung. Presiden langsung presentasi Iya. terhadap data-data yang ada di situ. Ya, jadi memang direncanakan karena dia siap presentasi. Kalau nggak direncanakan berarti kan nggak ada bahan presentasinya. Iya. Saya kan orang wartawan ya, Pak Iya. Abraham. Saya pingin dapat footage-nya supaya bisa tayangkan gitu loh. Saya dapat footage video, foto gitu kan. Iya, harus. Ini malah doorstep-nya. Iya, Jadi iya. ada statement yang bisa disampaikan mengenai apa pertemuan itu. Iya, dan tapi sebagainya. ini nggak ada ya. Karena
ya jarang kan. Iya. Maksudnya kita lihat bahkan sangat sedikit ya. Mungkin yang address itu cuma Pak Menhan, Iya. kemudian sempat Pak Mensesnek. Mensesnek ya, Pak Prasetyo Hadi. Itu pun sebenarnya ya, saya tadinya nggak mau ngomong waktu diwawancarai wartawan karena saya pikir Iya. jangan sampai ini pertemuan tertutup karena nggak ada berita kan. Iya. Tapi karena setelah Pak Mensesnek sudah sampaikan bahwa ada pertemuan menyebut nama Pak Susno, Iya. terus saya diwawancara wartawan, maka saya punya kewajiban untuk menyampaikan karena kalau tidak nanti saya dianggap menyembunyikan Iya. informasi. Termasuk saya. Ya. Malamnya saya cari tiket karena pasti ini bocor, wah saya nanti kalau nggak jawab gimana, saya beli tiket ke Hong Kong. Naik Cathay malam jam 12 malam beli tiket. Pesawat jam 8 saya udah berangkat ke Hong Kong. Banyak telepon masuk WA, saya bilang nggak bisa jawab ini harga apa. Saya belum beli paket. Pakai kuota ya. Belum berani Ya, pula. jadi Tapi nggak ada semacam imbauan atau arahan untuk tidak membicarakan apa yang ada di sana kan? nggak ada ya. Nggak ada, bahkan Ini usulnya tertutup saja, No, tidak no, no. perlu diangkat ke media gitu. Bahkan usulnya Pak Abraham supaya orang banyak tahu Pak Presiden ini perlu disampaikan ke orang. Pak Presiden bilang kata. Enggak, Pak Abraham Saya, usul. iya, saya Misalnya ke kelompok Islam, Iya, ke BOP. kelompok siapa. BOP. Dan diterima oleh beliau. Oke. Usulnya belum diterima. Kan buktinya kan langsung dilaksanakan. Mengumpulkan mantan Menlu, berbicara dengan organisasi Islam, Masalah BOP itu. bisa BOP. Ya, ya. Jadi kan artinya beliau menerima usulan. Jadi untuk tadinya terima. saya sebenarnya nggak mau jawab wartawan kan karena saya pikir jangan sampai ini memang karena kan memang agak sensitif ya Iya. pertemuan tertutup. Tapi karena Mensesnek sudah buka, Buka. maka kewajiban saya Sebetulnya kan nggak ada yang sensitif. Siapa sih yang Iya. menyebutkan istilah sensitif? Saya nggak tahu. Apa siapa? Ada nggak mungkin sensitif yang menurut saya karena ada menyebutkan nama. Tapi kan Oke. kita tidak pernah menyebutkan nama. Kita kasih Tapi clue kan aja. ya nama-nama itu kan sebetulnya kan dalam era keterbukaan informasi hari ini di media sosial ya entah itu betul atau tidak kan orang sudah dengar lain sebagainya. Menduga-duga. Menduga-duga. Dan sebagainya begitu. ya. Orang nggak bisa pastikan. Nggak mesti ada. Yang jelas adalah saya senang ketika kita membuka segalanya di meja ini, Iya, Pak. makanya. Jadi ini membuktikan bahwa memang apa yang ada di sana seperti itu yang dipercakapkan. Begitu, dan saya juga senang Ya. ketika kemudian setelah pertemuan dengan Pak Abraham, dengan Pak Susno Duhaji, ada kemudian pertemuan lanjutan dengan tokoh-tokoh agama, dengan Menteri Luar Negeri. Jadi mendengarkan usulan yang dibicarakan di sana, dan kemudian Presiden mendapatkan banyak masukan. Ya harapannya semakin banyak masukan, ada kritikan juga, ya Presiden semakin bijaksana lah dalam kemudian mengambil keputusan-keputusan untuk negara. Bukan Dan demikian ya? Bung Abraham, saya ingat ya, waktu awal-awal Presiden baru dilantik kan sudah pernah ada juga pertemuan begitu yang para pimpret yang perempuan Iya. itu, Oh, iya, yang betul. menegosiasikan, jadi Ah, udah betul, pernah ada iya. juga. Iya, Cuman dari kalau itu kayaknya Polri. langsung ya, Betul. Dan Pertemuan- kalau beliau kan ajak di Hambalang, terus biasanya foto dan kemudian Iya. disebarkan. Jadi kita tahu ya. tapi gitu ini ya. nggak ada kemarin. Nggak ada. Jadi penasaran. Ya, jadi penasaran. Saya pun sebetulnya ya pengen bertanya langsung kan, siapa sih yang tidak ingin satu frame dan bicara dengan Pak Presiden? Iya, iya. Apa yang dibicarakan di sana? Apa pandangan beliau? Waktu pertemuan pimpret yang di Hambalang yang perempuan aja yang diundangnya. Oh, ada beberapa. Oh, Dan iya. saya tidak ada, saya belum ada di sana karena saya belum jadi pemret waktu itu. Oh. Baru naik jabatannya sekarang, Iya, Pak Susno. Tapi apapun itu, saya sudah pernah bicara dengan beliau. Ya, beliau orangnya mendengarkan terbuka. masukan terbuka. Jadi singkat cerita ya, sedikit curhat nih. Ya, Pak. nggak apa-apa. Ini jadi gantian jadi siapa narasumbernya? Jadi ini Santai. acaranya Pak Abraham. Acara Pak Susno. Pak Susno. Sedikit saja. Jadi saya wawancara Pak Prabowo selaku Menhan waktu itu ya di acara Indo Defense Oke. Expo di 2022. Semestinya wawancara itu selesai di Kemayoran, Ya. di JI Expo Kemayoran. Tapi ketika wawancara itu berjalan 1 jam, beliau mengajak saya Nah, ke itu kantornya di Kementerian Hmm. Pertahanan. seperti Saya ini ada panjang. urusan sebentar, saya ingin ajak Anda untuk keliling ke kantor saya di Kementerian Kementerian Pertahanan. Pertahanan. Jadi diajak saya ke sana, kebetulan baru dipugar. Oh, baru direhab Ya, ya. baru direhab dan bagus betul. Dan dia mengatakan bahwa Anda adalah wartawan pertama Wah. yang saya ajak datang ke sini. Selamat dulu. Selamat dulu, walaupun telat. Dan di situ saya menikmati kopi itu dan saya mendapat banyak masukan dari beliau. Kopi Hambalang. Kopi Kopi Hambalang. Hambalang. Oke. Dan beliau tanda tangan, kasih buku. Oh, kita juga dikasih buku kemarin. Oh, dapat bukunya Dia juga. dapat. Tanda Iya. tangan juga. Iya, tanda Ya. tangan. Seperti itulah adab dan respek beliau Iya. terhadap tamunya. Dia pembaca buku. Beliau pembaca buku dan bagi beliau tak ada
pemberian yang lebih berharga selain apa yang dituliskannya, ide dan pemikirannya, dan addressing beliau lewat tanda tangannya. Ya. Itu adalah perkara tertinggi yang bagi saya ya Pak ya. Jadi yang dia, saya mengalami dia itu, sering bagi buku ya, betul. bukan bagi sepeda ya. Ini buku yang ditulis betul ini. Buku yang orisinil ini. Iya, iya, kita dan dapat. Dapat juga ya Pak. Dapat. Ya, dan ya itu menjadi. Kalau Pak Susno bagi apa? Ah, Kalau Pak Susno buah-buahan, Pak. Ya kan, Bagi dia durian. petani sekarang. Baik, Pak Susno, terima kasih. terima Kabar kasih. Eskrim Terima kasih Pak Bram. Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Purnawirawan. Sekarang Susno Duaji, petani. sekarang petani. Iya, anak buah Pak Prabowo, HKTI. Nikmat mana jadi polisi atau petani? Ini mana petani? Pak Prabowo langsung komandan saya. Ya, Pak, sekarang sukses Pak. Kalau apapun yang terjadi kan ya tetap sudah dibekali dengan alam dan kemudian Iya. sukses lagi, bisa produksi banyak. Makan durian. Punya durian Pak, enak. terus apa lagi Pak pertaniannya? Durian, Durian, ya, pepaya. Pepaya. Terus jagung. Jagung. Tapi banyak yang ngambil sekarang jagung, saya diambil orang mau nanam jagung juga. Jagung jadi murah kan. Makanya Pak Susno tidak mau dikudeta jadi petani. Dia kudeta. Jadi kalau Pak Abraham sekarang jadi fokus di sini ya. Jadi fokus lah. jadi host. Jadi host. Iya, Kudeta. Iya, iya. Luar biasa. Pak Abraham terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Pak Abraham Silaban. Suka ketukar-tukar ini Pak. Oh, iya. Jadi Pak Abraham Samad, Pak Abraham Silaban. Makanya gitu ya. tadi Saya sebelum kenal sama beliau. sebelum salah dikudeta dulu. Gini, supaya nggak ketukar Pak. Jadi saya dikiranya ngikutin Pak Abraham. Saya harus klarifikasi ini betul karena saya berkarir tuh hampir 17 tahun sekarang. Iya. Dan berapa kali orang ketukar. Wah Abraham Silaban nih ngikutin Abraham Samad nih. Padahal duluan Jadi Abraham. figur yang tampil televisi. Nah, Padahal kita duluan yang jadi presenter baru beliau Pak. Tapi beliau ketua KPK Tapi duluan. justru beliau Pak bagus ketika ketua KPK selesai, kemudian beliau jadi podcaster, malah podcastnya yang bagus luar biasa sekarang. Jadi ya nggak ada yang Nama salah. kita belajar dari- Kita belajar dari dia. Nama Abraham itu nama besar. Abraham Lincoln. Dan Itu yakinlah satu hal Pak, bahwa tokoh yang paling diidolakan oleh Pak Prabowo adalah Presiden ke-16 Amerika Serikat dan namanya pun Abraham Lincoln. Lincoln. Abraham Lincoln. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Abraham. Terima kasih Pak Susno.